Bila sudah menapaki Pulau Selayar, tak lengkap rasanya jika tak mencicipi kuliner khas masyarakat ujung selatan Sulawesi ini. Bentang alam yang beragam, mulai dari dataran rendah hingga tinggi, membuat hasil bumi Pulau Selayar pun beraneka rupa. Panasa bagi masyarakat Selayar ternyata adalah tanaman kecombrang atau dalam bahasa ilmiah disebut Etlingera elatior. Kecombrang memiliki banyak nama, seperti halnya di Medan disebut kincung atau sambuang dalam bahasa Minangkabau. Bila sudah tua, bentuk tanamannya sangat mirip dengan kawan satu sukunya, yakni lengkuas dan jahe. Yang kita ambil adalah tunas seperti ini karena kalau setahu saya sih di daerah lain itu yang diambil biasanya batangnya ataupun bunganya itu dijadiin bumbu, penambah rasa, penambah aroma. Tapi kalau di sini yang diambil tunasnya karena biasanya ini menurut masyarakat sini rasanya itu lebih nikmat dan lebih gampang untuk diolah. Yang mau kita olah bagian dalamnya yang seperti ini. Sebenarnya ini juga bisa dimakan mentah sih, apalagi kalau masyarakat ke hutan. Nah, karena ini tumbuh liar di mana aja, ini juga jadi makanannya mereka. Tanpa harus diolah, ini bisa dimakan. Tapi nanti mau kita olah. Lumpi. Bagi masyarakat Selayar, kecombrang memang lebih dari sekedar bumbu penyedap. Kandungan karbohidrat yang tinggi dalam batangnya membuat tanaman ini kerap dipilih sebagai pengganti makanan pokok. Minyak atsirinya bukan hanya diandalkan sebagai pemberi aroma dan penguat rasa, namun juga penghangat badan, khususnya pada tanaman kecombrang muda yang memiliki atsiri tinggi. Sebuah penelitian mencatat kecombrang mengandung antioksidan yang lebih tinggi dari teh hijau. Tak heran di sejumlah daerah, ekstrak minyak dari tanaman yang disebut kantan dalam bahasa Malaysia ini dimanfaatkan sebagai pengawet makanan, antibakteri, hingga pencegah tumbuhnya kanker. Untuk menambah rasa, kini saya mencampurnya dengan bumbu khas Selayar yang memiliki cita rasa kuat. Jadi ini dikasih jeruk kasih namanya kan? Kasih atau kasih. asam. Karena memang orang sini sukanya makan yang asam-asam dan sifat asam dari jeruk inilah yang akan mematangkan si panasa. Campur. Sambil menunggu kecombrang matang oleh asam, saya pun tertarik untuk melihat keakraban masyarakat Selayar. Suku Selayar yang awalnya dianggap sebagai campuran Makassar dan Bugis ini memang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan tradisi warisan leluhur. Salah satunya tampak jelas dengan penggunaan alat giling jagung tradisional ini. Semua bahan yang didapat dari hasil bumi Selayar siap disantap. Kini waktunya saya mencoba lahara panasa atau olahan kecombrang yang saya buat. Cuaca dingin khas dataran tinggi ini memang cocok dipadukan dengan makanan yang bisa memberi hangat pada tubuh. Ini enak banget, nikmat. Masuk mulut tuh rasanya lembut, asam, ada pedes-pedesnya, ada gurihnya. Pas banget deh, apalagi pas masuk di tenggorokan tuh agak-agak sedikit hangat. Dan ini nih beras jagung.
agak lengket-lengket. Kayak makan beras ketan. Ya. Tak salah memang jika sejarah mencatat bahwa Selayar adalah tempat peristirahatan bagi para pelaut sejak zaman sejarah Nusantara.